Dan kalau kita lihat logo Mercedes-Benz ini, dia terdapat sebuah kamera mundur serta ini menjadi buttons untuk kita membuka bagasinya sobat setir. Dan yang gue suka sih steering wheelnya, ini steering wheel Mercedes-Benz terbaru, desainnya kayak gini semua nih, dipegangnya enak dan berasa ergonomis banget. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Mercedes-Benz EQE 350 Plus Electric Art Line. Dan mobil ini merupakan salah dua mobil Mercedes-Benz elektrik pertama yang masuk ke Indonesia, karena di atasnya ada EQS dan ini adalah EQE. Jadi dia variannya di bawahnya EQS, sedikit lebih kecil dimensinya. Namun mobil ini juga nggak main-main nih kemampuannya. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Mobil ini memiliki desain yang memang sangat-sangat terlihat futuristik serta kelihatan sleek banget ya Sobat Setir, karena EQE sedan ini memiliki koefisien drag di 0,22. Jadi mobil ini tuh aerodinamis banget. Kita bisa lihat dari bagian kaca depannya tuh dia hampir rebahan gitu ya. Bener-bener wah aerodinamis banget lah kalau kita lihat dari desainnya. Wajahnya ganteng, dia kelihatan simple tapi futuristik. Grill di depan full tertutup seperti ini Sobat Setir, dengan logo Mercedes-Benz besar di bagian tengah serta logo Mercedes-Benz kecil-kecil yang ada banyak Sobat Setir. Di sini juga ada logo Mercedes-Benz, dan kalau kita lihat di bagian lampu dia sudah menggunakan digital light. Jadi ini lampu sudah adaptif juga dan ya kelihatan cakep banget sih. Full LED semua, lampu dekat, lampu jauh, dia pakai 2 buah proyektor. Dan di RL-nya dapat berubah menjadi lampu sen juga, jadi dia multifungsi Sobat Setir. Nah kalau kita turun ke bagian bawah, dia tetap mendapatkan aksen-aksen chrome. Secara ini adalah sebuah Mercedes-Benz ya, jadi ada chrome-chrome-nya seperti ini. Nice sih, memberikan sentuhan kemewahan tersendiri Sobat Setir. Cakep banget. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk, let's go. Bergeser ke bagian samping, dia kelihatan sleek banget Sobat Setir. Rasio antara kaca dan pintunya juga gedean pintunya ya, jadi kelihatannya dia sporty banget, sleek banget. Di sini ada frame satin chrome yang mengelilingi kacanya, dan menariknya dia ada logo EQE di bagian segitiga depan sini. Walaupun ini adalah sebuah kaca, tapi ini bukan nih sebenarnya nih. Ini aksen plastik gitu, ada EQE-nya. Nah, kalau kita intip bagian sini, ini menarik banget karena kalau kita buka, dia merupakan sebuah slot untuk kita ngisi washer fluidnya, washer untuk si air wipernya Sobat Setir. Lucu banget. Dan kalau kita lihat dia menggunakan gagang pintu model flash door, jadi dia memang memiliki aerodinamika yang baik gitu ya. Dan untuk membukanya tinggal kita swipe aja, maka dia akan nongol gitu. Nih, set. Tuh kayak gitu. Dan kalau tidak dibutuhkan dia akan menutup seperti ini. Nice banget. Kalau kita geser ke bagian bawah, terdapat aksen chrome juga di sini. Dan di bawahnya dia menggunakan cladding plastik seperti ini Sobat Setir. Nice, dia kelihatan tetap ada aksen-aksen kemewahannya gitu ya. Dia memiliki desain velg yang cukup menarik. Dia triple tone sebenarnya, didominasi oleh 3 warna, hitam, silver, dan ada sedikit aksen-aksen birunya. Dia menggunakan velg berukuran ring 20 dibalut dengan ban berukuran 255 40 ring 20. Bannya sendiri menggunakan Bridgestone Turanza. Nice. Tapi sebenarnya kalau kita lihat animasi mobilnya di bagian head unit maupun di bagian instrumen clusternya, dia menggunakan velg yang berbeda. Dia menggunakan velg yang jari-jari gitu, lebih besar kelihatannya ukurannya. Kelihatannya sih lebih bagus gitu fitmentnya dibandingkan dengan yang digunakan di mobil ini sendiri gitu. Tapi ya balik lagi sih, itu sebenarnya selera aja Sobat Setir. Kira-kira Sobat Setir suka yang seperti apa. Sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, dia juga nggak kalah cakep desainnya Sobat Setir. Jadi menariknya dia tuh memiliki kaca yang cukup panjang hingga ke sini, makanya bagian bagasi tuh nggak begitu panjang kayak Mercedes-Benz lainnya. Jadi kalau kita lihat dari angle samping cukup unik lah bentuknya. Di bagian atas ini terdapat sebuah high mount stop lamp. Untuk lampu remnya dia tuh menyambung desainnya dari kiri hingga ke kanan, jadi kayak pakai kacamata gitu ya. Lucu banget. Kemudian dia juga udah full LED semua, dan cakep sih desain lampunya ini, menurut gue sangat-sangat futuristik. Di bagian sini terdapat logo EQE 350 Plus yang menggunakan font yang berbeda jika kita lihat dengan Mercedes-Benz lainnya. Maka untuk varian EQE ini atau varian EQ, dia fontnya emang font tersendiri. Lucu, eksentrik banget. Dan kalau kita lihat logo Mercedes-Benz ini, dia terdapat sebuah kamera mundur serta ini menjadi
buttons untuk kita membuka bagasinya sobat setir. Dan tentunya bagasinya juga dia sudah full electric semua. Ngebahas mengenai bagasi, ini ukurannya sih gede banget, walaupun tadi kita bahas kacanya tuh nggak sampai belakang gitu ya. Bentuk dari bagasi itu nggak panjang, tapi sebenarnya kalau kita lihat dia ke dalam cukup lega nih sobat setir, nice banget. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah dia juga sama menggunakan aksen-aksen plastik seperti ini, sama seperti bagian kanan maupun di bagian kiri. Di sini juga ada rear reflector serta terdapat aksen chrome di bagian bumper belakang. Jadi dia tetap memiliki aksen kemewahan ala Mercedes-Benz gitu. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai baterainya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai baterai, mobil ini memiliki charging port di bagian belakang kanan sobat setir. Tinggal kita pencet aja, maka dia akan terbuka dan dia sudah support AC maupun DC charging. Jadi dia udah bisa fast charging gitu. Mobil ini itu memiliki kapasitas baterai yang cukup besar di 90 kWh dengan klaim range di 673 km WLTP. 90 kWh tuh gede ya. Kita bisa hingga 600 km lebih. Kemarin kita udah sempat ngisi full 100% dan ketika kita lihat di instrumen clusternya dia memiliki maximum range. Artinya apa? Jika kita berkendara dengan Eco, kita matiin AC, mobil ini tuh bisa lebih dari 673 km. Yang dimana di instrumen clusternya tertulis di sekitar 750 km. 750 km sekali nge-charge. Ini gila sih. Karena memang ketika peluncurannya EQS dan EQ itu juga viral banget karena dia menjadi mobil listrik dengan range terjauh saat itu. Gokil. 90 kWh gede banget. Sekarang kita ngebahas bagian interiornya. Yuk kita masuk. Masuk ke dalam sebuah Mercedes-Benz, rasanya kita harus mulai dari row keduanya. Karena Mercedes-Benz terkenal dengan row kedua yang sangat-sangat nyaman sobat setir. Nah, di EQE 350 Plus ini gue ngerasa kalau posisi duduknya itu lumayan tinggi di belakang. Nah, di depan ini posisi berkendara tinggi gue di 170 cm. Gue nyetir lumayan rada mundur ke belakang sedikit. Gue mendapatkan legroom sekitar 9 jarian dengan headroom yang ya mungkin 3,5 jari kali ya. Karena memang dari desain roofnya dia tuh lumayan sloping ke bagian belakang. Jadi rada headroom tuh pasti akan kalah gitu. Gue orang Asia, tinggi gue 170 cm. Kira-kira kalau orang Jermannya gimana tuh rasanya? Lumayan sempit sih pasti, yang dimana notabene kan mereka lebih tinggi-tinggi dibanding orang Asia gitu. Kemudian posisi duduknya, recline angle-nya lumayan tegak, posisi joknya juga lumayan tinggi, jadi kita duduknya semi berasa kayak jongkok gitu. Mungkin karena di bawah sini terdapat baterai atau ada sesuatu lah, itu alasannya kenapa posisi duduknya lumayan tinggi gitu. Kemudian bahannya leather, dia juga lucu, ada motif-motif kayak klemnya gini, kelihatan sangat-sangat artsy banget ya EQE ini. Dan di sini juga terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder yang bersembunyi seperti itu. Nice banget. Kemudian untuk seat beltnya 3 titik untuk 3 penumpang, serta dia juga sudah support ISOFIX. Jadi untuk urusan safety buat bawa baby car seat pastinya lebih aman lagi gitu. Dia di sini terdapat controller AC juga, ada 2 buah ventilasi AC juga, dan di bagian belakang ini kita mendapatkan panoramic roof juga. Jadi ya di belakang masih mendapatkan segala kemewahan dari Mercedes-Benz. Tentunya dia juga sudah memiliki audio premium by Burmester. Nice. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Yuk. Pindah ke bagian depan, ceritanya beda sobat setir. Karena di bagian depan ini EQE 350 Plus memiliki posisi berkendara yang cukup sporty. Duduknya itu lumayan rendah, tapi nanti kita bahas lebih ketika kita sedang berkendara. Sekarang kita ngebahas bagian desain serta ada fitur apa aja di bagian depan sini. Untuk desain dari dashboardnya, dia kelihatan futuristik di bagian atas menggunakan soft touch gitu, sedangkan di sini menggunakan plastik. Dan gue suka desainnya karena ini jadi senada dengan desainnya sedan-sedan Mercedes-Benz yang sekarang-sekarang nih, S-Class, E-Class, dan juga C-Class. Walaupun kayaknya harusnya sih dia yang duluan yang memiliki desain layout seperti ini. Simple tapi cakep. Di bagian tengah sini terdapat sebuah head unit besar. Nah, ngebahas mengenai head unitnya, dia juga sudah menggunakan head unit dengan MBUX yang terlatest nih sobat setir. Kalau kita lihat di main home-nya seperti ini, dia ada beberapa shortcut kayak untuk connectivity handphone, ada untuk bagasi, terus di sini juga ada EQ. Di bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya. Jadi kita bisa mengatur arah semburannya, kita bisa mengatur fan-nya, kita bisa mengatur suhunya juga. Dan menariknya kalau kita sedang mengatur suhu, kalau kita panasin AC-nya, maka
ambient lightingnya juga berubah ke arah merah warnanya. Sedangkan kalau kita dinginin, dia berubah menjadi warna biru. Menarik banget. Ini kita bisa langsung masuk ke climate menunya. Tuh, kita bisa atur untuk climate depan maupun climate belakang. Seperti itu. Menarik banget ya. Kemudian kalau kita mencet home, di sini dia akan ada beberapa option menu. Ada Mercedes EQ, ini untuk kita melihat status baterai mobil kita, ada charging, ada consumption. Kemudian kalau kita back lagi, dia ada apps, ada setting. Nah, setting ini untuk melakukan berbagai macam pengaturan. Di sini ada assistant, karena mobil ini sudah dilengkapi oleh fitur ADAS juga. Kemudian ini vehicle, kita bisa mengatur sound experience. Ini adalah kayak artificial sound gitu, kita bisa milih mau silver waves atau vivid flux. Kita juga bisa atur untuk interior maupun outside sound experience-nya gitu. Kemudian di sini ada untuk perlampuan, digital light-nya bisa kita atur juga. Di sini ada comfort itu kayak seat kinetics, heating settings, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada ambient light, jadi kita bisa atur untuk ambient lighting-nya. Menariknya, ambient lighting-nya ini warnanya banyak banget. Dia bisa ada yang monochrome, seperti ini ada 64 warna, dan ada multicolor juga. Tuh, menarik banget. Dan ini adalah warna yang ada di varian EQ aja nih Sobat Setir, yaitu si Energy Shine. Menarik banget ya. Kita home lagi, dia ada beberapa settingan lagi kayak media, ada phone, ada radio, ada info juga. Ini ngelihat energy flow juga bisa dilihat dari sini gitu. Jadi si layar tengah yang besar ini dia tuh udah multifungsi juga. Nah, kalau kita geser ke bawah, dia ada shortcut, ada dynamic di sini untuk ganti driving mode, ada eco, comfort, sport, sama individual. Dia ada 360 juga, dan ada shortcut langsung ke menu EQ juga di sini, dan shortcut langsung ke settingan mobilnya. Menarik banget ya. Mantap. Dan kalau kita geser ke bagian bawah sini, ala Mercedes-Benz, di sini terdapat sebuah penyimpanan tertutup yang dia sudah memiliki berbagai macam kompartemen, ada wireless charging, ada 2 buah cup holder juga, dan ada penyimpanan juga di bagian sini. Di sini juga terdapat sebuah penyimpanan lagi yang tertutup, dan dia cukup dalam nih Sobat Setir. Nice. Membahas bagian instrumen clusternya, ini juga gak kalah menarik. Nah, ngebahas mengenai instrumen clusternya, dia ada beberapa mode display nih Sobat Setir. Kita sekarang lagi di mode klasik, jadi dia menampilkan display seperti Mercedes-Benz lainnya. Di bagian kiri terdapat speedometer, di bagian kanan terdapat persentase dari power yang digunakan. Kemudian kita bisa pencet home, maka dia akan ada beberapa opsi, ada klasik, ada sport. Di mode sport dia lebih kelihatan futuristik lagi. Di bagian tengah ini ada seolah-olah kayak UFO gitu ya. Dan dia akan bergerak sesuai arah mobil juga nih Sobat Setir, ketika lagi maju atau ketika lagi ngerem. Kemudian dia ada understated. Understated itu yang paling simple looks-nya. Di bagian kiri ada speedometer, di bagian kanan itu ada jam. Seperti itu. Selain itu dia juga ada navigation, jadi dia full maps ngedisplaynya. Nih, seperti ini. Nah, kemudian dia juga ada assistance. Nah, ini full ADAS, jadi dia ngedisplay posisi mobil. Kemudian dia ada service juga, menampilkan beberapa informasi mengenai kendaraannya, kayak TPMS dan lain-lain. Seperti itu. Keren banget ya. Dan yang gue suka sih steering wheel-nya. Ini steering wheel Mercedes-Benz terbaru, desainnya kayak gini semua nih. Dipegangnya enak dan berasa ergonomis banget. Di bagian atas terdapat sebuah panoramic roof yang tinggal kita slide aja, maka dia akan otomatis terbuka depan dan belakang. Jadi memberikan kesan lebih roomy di bagian interiornya. Nice banget. Cakep ya. Simple tapi futuristic berasa gitu. Dan balik lagi, ngingetin, ini menggunakan audio premium dari Burmester. Jadi untuk urusan pendengaran kita sih nggak main-main, sangat-sangat termanjakan. Nice. Dan di bawah konsol tengah ini terdapat sebuah penyimpanan terbuka yang ukurannya gede banget. Jadi kita bisa naruh berbagai macam hal di sini. Sekarang saatnya kita coba jalan, kira-kira gimana rasa berkendaranya. Yuk, berangkat. Oke Sobat Setir, sekarang langsung aja kita cobain rasa berkendaranya dari Mercedes-Benz EQE 350 Plus Electric Artline. Nah, yang pertama mau gue bahas adalah posisi duduknya dulu. Seperti yang tadi gue bilang, posisi duduknya cukup sporty. Dia tuh posisinya cukup rendah Sobat Setir, mengingat ini adalah sebuah kendaraan listrik. Dan ya, segini sih udah cukup banget. Dia memiliki pengaturan jok tuh elektris, baik naik turun, maju mundur, recline-nya, lumbarnya, dan si steeringnya dia juga dapat diatur secara elektris, baik tilt and teleskopiknya Sobat Setir. Dan yang gue suka, reach dari teleskopiknya itu lumayan jauh, jadi kita bisa lebih dekat lagi nih setirnya ke sang driver gitu. Kemudian kalau kita ngebahas mengenai blind spotnya, gue rasa mobil ini blind spotnya cukup minim. Walaupun memang dia memiliki cermin spion yang ukurannya nggak begitu besar ya, baik di kanan maupun di bagian kiri gitu. Paling yang lumayan mengganggu adalah ketika kita mau ngeliat ke belakang melalui si spion tengah ini, karena kacanya jadi berasa kecil banget gitu. Padahal kalau kita lihat dari luar kacanya kan sebenarnya gede ya, tapi visionnya tuh nggak begitu luas gitu. Nah, seperti ciri khas mobil-mobil Eropa lainnya, kaca cerminnya di bagian spion dia itu cembung bagian ujung dan ujung. Jadi
kita lebih dapat wide angle lah di bagian cermin spionnya, which is nice. Jadi kita bisa lebih reach, penglihatannya lebih jauh. Dan juga dia disupport dengan blind spot monitoring system. Jadi ketika ada kendaraan di bagian blind spot kita nggak perlu khawatir, karena mobil akan selalu menotifikasi kita, kecuali kita matiin itu sistemnya. Kemudian ngebahas masalah kekedapan kabin, mobil ini cukup kedap. Dia kan elektrik, jadi nggak ada suara mesinnya. Baik dari depan itu nggak ada suara apa-apa. Road noise-nya juga ya cukup kedap menurut gua sih. Ciri khas sebuah Mercedes-Benz ya. Dan kaca-kacanya juga nggak bocor-bocor suara kendaraan dari luar gitu. Walaupun memang dia nggak double glass, tapi emang kacanya tuh tebel banget. Jadi cukup kedap lah di bagian dalam ini. Enak banget sih, nyaman banget. Ciri khasnya sebuah Mercedes-Benz tuh masih ngikut di EQE 350 Plus ini gitu. Nah, ngebahas masalah karakter handlingnya, gue suka nih handlingnya nih. Handlingnya tuh sharp banget. Jadi banyak yang berkomentar bahwa EQ-nya Mercedes atau electric vehicle-nya Mercedes tuh rasanya tuh aneh banget gitu, artificial, rasanya kayak bohongan gitu, nggak kayak bawa mobil lah. Banyak yang berkomentar kayak gitu. Tapi bagi gue di EQE 350 Plus ini enggak, karena di EQE 350 Plus ini itu rasanya masih kayak bawa sedannya Mercedes-Benz. Karena satu, dia nggak punya sistem rear wheel steering. Kalau kita ngeliat EQS itu kan dia punya rear wheel steering kan, jadi mungkin rasa beloknya rada disoriented lah ya, rada membingungkan, kok bagian pantatnya geser juga gitu. Tapi nggak, di sini tuh rasanya normal banget. Dan kalau sobat setir ngikutin setir kanan, pasti lihat ya, beberapa hari yang lalu kita habis cobain E-Class terbaru, E300. Menurut gua EQ ini memiliki rasa berkendara yang kurang lebih mirip-mirip, handlingnya juga mirip-mirip. Dia sharpnya tuh sama gitu. Steeringnya direct juga, padahal ini menggunakan steering wheel Mercedes-Benz biasa. Kalau kita lihat E300 kan dia pakai steering wheelnya AMG ya, yang ada 4 pilar gitu. Kalau ini enggak, pakai steering wheel biasa, tapi tetap sharp, rasanya tetap enak. Nih kita rada high speed dikit. Oke. Kita ambil sharp turn. Tuh. Wow. Steering wheelnya direct banget, dan gue suka banget nih karakter yang seperti ini. Ditambah lagi dia tuh steering wheelnya ringan sobat setir. Jadi kita kalau lagi mau bermanuver di dalam kota atau lagi mau parkir tuh effortless banget. Tuh, dia tuh direct dan sharp banget rasanya. Nah, kita zigzag dikit tuh. Dia direct banget ya, dia bener-bener ngikut. Tapi memang ketika kita sedang bermanuver seperti itu, dia lumayan berasa nih weight distribution-nya. Secara mobil kan berat kan. Nah, ada satu hal yang menurut gue cukup terasa ketika berkendara EQE 350 Plus ini adalah dia memiliki radius putar yang lumayan lebar. Jadi kita nggak bisa patah-patah banget gitu ngambilnya. Ya, sekarang kita putar balik ya. Kalau putar balik yang lebar gini sih sebenarnya aman. Cuman kalau putar balik yang sempit tuh harus 2 kali ngambil tuh. Kayak gitu. Ya, itu sih sebenarnya masalah radius putar tuh tinggal pembiasaan sang driver aja sih dengan mobilnya ya. Overall, handlingnya oke banget. Nah, masuk ke karakter bantingannya. Karakter bantingannya itu menurut gue ciri khas sebuah Mercedes-Benz ya. Dia tuh empuk, enak. Dia cukup ngayun, tapi ngayunnya juga masih nyaman. Masih oke. Walaupun memang ketika kita ngelewatin speed bump atau ngelewatin jalanan yang hancur, itu lumayan sedikit berasa. Duduk-duduk, ya, gitu-gitunya berasa tuh. Tapi ketika kita lewat jalan tol yang rata, itu ngayunnya enak gitu. Bukan yang bikin ngantuk, tapi berasa kayak feeling-nya tuh enak. Feeling sebuah Mercedes-Benz, gue sih suka ya. Yang kayak gitu-gitu. Wah, lumayan berasa sih weight distribution-nya. Ya overall sih kayak gitu aja. Dan asiknya lagi, mobil ini tuh juga udah punya fitur ADAS. Jadi ADAS-nya juga lumayan lengkap. Kita bisa atur di sini. Dia ada active brake assist, ada active lane keeping assist, ada active blind spot assist juga. Dan fitur-fitur ini cukup membantu untuk urusan safety ketika kita sedang berkendara di jalan raya. Karena dia bisa rem mendadak kalau misalkan di depan ada obstacle, atau dia bisa nge-center kita, bisa nge-keep kita di jalur kita, dan dia juga bantu untuk blind spot. Dan menariknya lagi, ketika memang ada kendaraan yang rasanya kayak mau nabrak kita, mobil juga bisa intervensi di situ. Jadi lebih peace of mind lah bawanya. Walaupun memang kalau di Jakarta lumayan deg-degan jadinya ya, karena takut mobil tiba-tiba rem sendiri, karena kan memang jalanan di Jakarta yang nggak support teknologi-teknologi seperti ini gitu ya. Tapi at least kita punya teknologinya dan bisa dipakai, dan ya really helpful. Nice.
Kemudian kita sekarang ngebahas mengenai performanya. Nah, EQE 350 ini memiliki sebuah motor listrik di bagian belakang. Dia rear wheel drive dan juga memiliki tenaga yang cukup besar, Sobat Setir. Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 292 horsepower dengan torsi sebesar 565 Nm. Kemudian dia juga memiliki beberapa driving mode. Kita bisa atur di bagian dynamic. Dia ada 4, ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Nah, yang bisa diatur itu adalah di bagian respon mesinnya tentunya, steeringnya, dan ESP-nya. Nah, tadi kita coba pakai Comfort. Sekarang kita ganti ke Sport. Kita tes tarikannya. Wey! Wah, mobilnya sih narik banget ya, Sobat Setir. Berasa nariknya gitu. Seru banget. Mobil berasa banget sih powerfulnya, dan yang gue suka tenaganya tuh direct banget, berasa instan gitu, langsung mobil langsung melaju gitu dengan cepatnya. Nice banget sih. Dan dia memiliki fitur artificial sound di bagian dalam. Jadi ketika kita menginjak pedal gas, dia tuh seolah-olah kayak punya suara mesin gitu. Dan suaranya itu dapat kita ganti-ganti. Ada di bagian sini, di setting. Oke, kita ke setting. Kemudian kita ke vehicle sound experience. Dia ada 2, ada Silver Waves dan ada Vivid Flux kayak yang tadi gue jelasin ya. Ini kita lagi pakai Silver Waves. Dia seolah-olah kayak suara mesin. Kita ganti ke Vivid Flux. Oke. Oh, dia kayak spaceship kind of sound gitu ya. Nah, kita pakai Silver Waves aja. Rasanya lebih mesin gitu. Gitu. Jadi itu sebenarnya ya gimmick-gimmick untuk ngasih experience aja sih ke kita. Tapi pada dasarnya memang mobil ini memiliki performa yang nggak main-main. Dan tentunya range yang jauh. Karena kayak yang tadi gue bilang, kalau klaimnya itu 600-an aja, sedangkan pas gue isi penuh, dia tuh ngedisplay max range-nya tuh bisa sampai 750 kilo. Yang dimana tuh juga salah satu yang paling jauh sih sampai saat ini ya di Indonesia. Mantep. Gas lu Hihi. Jadi selain mobilnya tetap berasa Mercedes-Benz, handlingnya juga tetap berasa Mercedes-Benz, kenyamanannya tetap berasa Mercedes-Benz, dan fiturnya juga tetap Mercedes-Benz. Jadi gue bisa bilang kalau mobil ini ya still a Mercedes-Benz. Nice. Oke Sobat Setir, sekian review dari Mercedes-Benz EQE 350 Plus Electric Artline. Sebuah mobil full elektrik, salah satu yang pertama juga dari Mercedes-Benz masuk ke Indonesia. Memiliki rasa berkendara yang menurut gue sih fun banget, bawanya enak banget, berasa Mercedes-Benz-nya. Tetap dengan segala kemewahan dan kecanggihan ala Mercedes-Benz juga. Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 2,2 hingga 2,3 miliar. Menurut kalian gimana nih kira-kira? Worth it atau enggak sebuah EV dengan harga tersebut dan segala kemewahan ala Mercedes-Benz ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke Sobat Setir, sekian review dari Mercedes-Benz EQE 350 Plus. Oke.